Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mahasiswa semester 4, selamat ketemu kembali pada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Pada kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-8, kita akan membahas pembahasan bab yang kelima. Pada pembahasan kali ini yaitu mengenai upaya pemberantasan anti korupsi. Nah, di sini terdiri dari 3 subpokok bahasan. Yang pertama yaitu konsep pemberantasan korupsi, yang kedua yaitu upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan menggunakan hukum pidana, yang ketiga yaitu mengenai berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Ayo, mahasiswa yang hadir, tolong itu ya. Saya ucapkan selamat datang. Nah, pada pertemuan kali ini, upaya pemberantasan korupsi di muka bumi telah dijelaskan pada sebelumnya mengenai pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, prinsip atau nilai-nilai yang dikembangkan. Untuk mencegah seseorang melakukan korupsi atau perbuatan-perbuatan koruptif, dalam bab ini akan diuraikan pemberantasan korupsi. Terus ini upaya yang paling tepat memberantaskan korupsi itu yaitu menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum memberantas korupsi, yaitu peraturan perundang-undangan. Kita memiliki hukum pemberantas korupsi perundang-undangan, atau kita memiliki juga lembaga di sini serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan tersebut, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Nah, kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen. Lembaga independen ini yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, yang semuanya itu dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun, apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Nah, sedihnya ya, dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuh suburkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Ada pula pendapat yang mengatakan bekal pendidikan termasuk juga pendidikan agama memegang peranan sangat penting untuk menyegah korupsi. Benarkah demikian? Yang cukup mengejutkan, negara-negara tingkat korupsinya cenderung tinggi. Justru negara-negara yang masyarakatnya dikatakan cukup beragama. Ada yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi ada sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi. Reformasi di sini meliputi reformasi sistem kelembagaan maupun pejabat publik ya. Ruang untuk korupsi diperkecil, transparansi dan akuntabilitas serta akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan pejabat publik harus ditingkatkan. Penting pula membentuk lembaga independen. Di sini bertugas mencegah pemberantas korupsi. Lembaga ini harus bertanggung jawab apa yang dilakukan kepada rakyat.
ruang gerak, serta kebebasan menyatakan pendapat untuk masyarakat sipil atau civil society. Harus ditingkatkan, termasuk juga di dalamnya mengembangkan pers yang bebas dan independen. Pada bab ini juga dipaparkan upaya pemberantasan korupsi yang dapat dipraktekkan di berbagai negara. Ada bahan menarik yang dapat didiskusikan dan digali bersama, melihat upaya kita lakukan untuk memberantas korupsi. Kita masuki pokok bahasan yang pertama, yaitu konsep pemberantasan korupsi. Konsep pemberantasan korupsi di sini tidak ada jawaban yang tunggal ya dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang. Demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas. Maksudnya ada menyatakan kalau kanker ganas itu sifatnya tidak kronis tapi kuat. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan-lahan, namun pasti penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat, sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami dimanapun dan sampai tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Sebelum melangkah lebih jauh membahas tentang pemberantasan korupsi, berikut ada beberapa pendapat ya. Seperti pendapatnya Facknaut dan Herbert pada tahun 2002. Nah, di pernyataan ini dapat dipahami sangat penting menghubungkan strategi atau upaya. Upaya di sini maksudnya upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik di sini dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban atau konsep tunggal ya. Ini untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara, upaya, kesemuanya itu disesuaikan dengan konteks. Konteks dimaksud yaitu masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusi. Di muka telah dipaparkan bahwa upaya yang paling tepat ya memberantas korupsi yaitu dengan memberikan pidana, menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, hukum khususnya hukum pidana dianggap jawaban yang paling tepat memberantas korupsi. Nah, itu tergantung kalian ya, pendapat kalian benar atau tidak. Nah, di sini pokok bahasan yang kedua ya, itu upaya penanggulangan kejahatan ya, penanggulangan kejahatan di sini dengan hukum pidana. Nah, kemudian di sini ada kebijakan penanggulangan kejahatan atau dikenal dengan istilah politik kriminal. Nah, atau kriminal politik itu sesuai dengan pendapat G. Peter Hodges. Nah, ini sebagai berikut sesuai dengan Nawawi Arif tahun 2008. Nah, ini ada 3 ya. Yaitu yang pertama yaitu adanya kebijakan penerapan hukum atau criminal law application. Yang kedua yaitu kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana atau prevention without punishment. Yang ketiga yaitu kebijakan untuk mempengaruhi pandangan. Pandangan di sini yaitu pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau pemidanaan lewat
Masya atau inclusion view of sexuality on crime and punishment a mass media, atau yang lain seperti penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian di sini ada secara garis besar ya, penanggulangan kejahatan itu, kejahatan dibagi dua, yaitu melalui jalur penal. Jalur penal di sini maksudnya dengan menggunakan hukum pidana. Kemudian yang kedua yaitu jalur non penal, yaitu diselesaikan lewat luar hukum dengan sarana-sarana non penal. Penal itu menitik beratkan bersifat represif, dalam arti penumpasan atau penindasan atau pemberantasan. Sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yaitu pencegahan. Dikatakan secara kasar karena tindakan preventif dilihat dari sebagai tindakan preventif ya, dalam arti luas sesuai dengan pendapat Nawawi Arif tahun 2008. Sifat preventif memang bukan pula fokus pada kerja atau bisa aparat penegak hukum. Namun pencegahannya sifat koruptif ini dapat ditemui salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki deputi bidang pencegahan, di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal adalah menangani faktor-faktor kondusif yang terjadi hal korupsi ya, yakni berpusat pada masalah atau kondisi baik politik, ekonomi maupun sosial. Secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dan menubuh suburkan kejahatan, adanya korupsi, ada juga yang lain. Dengan demikian, upaya non-penal seharusnya menjadi kunci memiliki penting dalam istilah digunakan oleh Bardan Nawawi. Nah, memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya kriminal ya. Upaya yang kedua adalah upaya penal dengan menggali dan menggunakan hukum. Hukum pidana dengan menghukum dan memberi pidana dan atau memberikan penderitaan nestapa bagi pelaku korupsi. Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan atas pertimbangan. Maksudnya, sarana penal memiliki keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan, sisi negatif ya, sehingga fungsi seharusnya digunakan sebagai subdair. Nah, di sini sesuai pertimbangan ya, sesuai dengan pendapatnya Nawawi Arif tahun 98. Itu ada di pertimbangannya ada dilihat dari secara dogmatis. Maksudnya sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum sehingga digunakan sebagai ultimum remedium atau obat terakhir apabila cara lain dalam hukum sudah tidak digunakan lagi. Kemudian dilihat dari fungsional atau pragmatis. Maksudnya operasionalisasi dan aplikasi menuntut biaya yang sangat tinggi. Terus kemudian yang ketiga yaitu sanksi
pidana mengandung sifat kontradiktif atau prudensial. Nah, yang mengandung efek samping yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi overland lembaga permasyarakatan. Yang keempat, di sini yaitu penggunaan hukum pidana. Dalam menanggulangi kejahatan, hanya menggunakan Curry M. Shipton atau menyembuhkan gejala. Ia hanya merupakan pengobatan simptomatik ya, bukan pengobatan koasatif. Karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Kemudian ada hukum pidana yang merupakan bagian kecil atau subsistem. Nah, dari sarana kontrol sosial lainnya tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemaslahatan yang sangat kompleks. Kemudian di sini ada juga sistem pemindanaan atau bersifat fragmenter dan individual atau personal ya, tidak bersifat struktural atau fungsional. Kemudian ada efektivitas pidana atau hukuman. Nah, ini bergantung pada banyak faktor yang sering diperdebatkan oleh para ahli. Nah, sejatinya ya, lembaga permasyarakatan adalah lembaga yang bertujuan untuk merehabilitasi dan meresosialisasi pelaku kejahatan. Namun dalam realita tujuan ini sangat sulit untuk diwujudkan. Berbagai narapidana yang dengan memberi suap dan menikmati perlakuan istimewa saat berada di lembaga permasyarakatan. Dapat diperlihatkan bahwa hukum sikap diskriminatif dengan ini justru daftar lembaga dan aparat hukum yang terlibat dan turut mensuburkan bertambah panjang. Kemudian sebagai bahan diskusi kalian bisa kembangkan sendiri ya nanti. Berikut ada beberapa pendapat ya, pemindahan sehubungan dengan penanggulangan kejahatan pada umumnya. Nah, di sini ada pemberantasan pada khususnya pendapat-pendapat dapat diperlihatkan ya, hukum pidana dan hukum pendanaan adalah obat yang manjur atau panesia. Nah, bukan segala-galanya untuk menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, ini hanya dapat dipandang sebagai salah satu cara memberantas korupsi. Menurut Robin, pemindahan apakah dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki, sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Nah, di sini Schlutt menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau kecenderungan dalam pemutusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerja samanya dan berfungsinya perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Bull-Meldorf sulit melakukan evaluasi yang efektivitas dari general deterrence dalam arti pencegahan umum dengan menggunakan hukum pidana. Karena mekanisme pencegahan atau deterrence yang manjur tidak dapat diketahui. Kita dapat mengetahui ya hubungan sesungguhnya antara sebab akibat. Orang melakukan kejahatan mungkin mengulangi lagi tanpa hubungan ada yang lainnya. Undang-undang yang atau pidana yang dijatuhkan, sarana kontrol solusinya seperti adanya kekuasaan, orang tua, kebiasaan-kebiasaan, atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan
yang sama efektifnya dengan ketakutan. Orang pada pidana, selanjutnya kita mengenal pendapat Wood-Mindrop ya, bahwa tidak ada hubungan yang logis ya antara kejahatan dengan lamanya pidana, sesuai dengan pendapat Clare O. Christensen bahwa pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, dan S.R. Brody mengatakan bahwa 5 dari 9 penelitian diamati menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani seseorang dalam penjara tampaklah tidak pengaruh adanya reconviction atau penghukuman kembali, sesuai pendapat Nawawi Arif tahun 98. Nah, mungkin pendapat-pendapat di atas ya yang tadi saya kemukakan ya, itu kita bertanya-tanya, adakah guna macam-macam perundang-undangan atau lembaga serta sistem yang dibangun untuk hukum pelaku korupsi bila hasil tidak ada? Jawabannya adalah jangan hanya mengandalkan cara atau sarana atau strategi ya, tetapi di sini dengan cara menggunakan sarana penal karena tidak mempan dan tidak dapat bekerja secara efektif. Belum lagi kita lihat ternyata lembaga serta aparat seharusnya memberantas justru ikut bermain dan menjadi aktor ikut menumbuh suburkan praktek korupsi ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Nah, di sini mengenai berbagai strategi atau upaya pemberantasan korupsi ya. Nah, di sini ada berbagai yang dipaparkan upaya strategi memberantas korupsi seperti United Nations ya, dinamakan The Global Program Against Korupsi dan dibuat oleh United Nations Anti-Korupsi Toolkit atau disingkat dengan UNOTS tahun 2004. Nah, di sini ada pembentukan lembaga anti korupsi yang pertama ya. Salah satu cara memberantas korupsi dengan membentuk lembaga independen khusus korupsi ya. Salah satunya dengan beberapa negara didirikan lembaga yang dibentuk ombudsman ya. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh parlemen Swedia dengan nama Justi Ombudsman pada tahun 1809. Peran ombudsman di sini kemudian berkembang di negara-negara lain yang menyediakan sarana masyarakat hendak mengkomplain apa yang dilakukan lembaga pemerintahan dan pegawainya. Selain itu juga memberikan edukasi. Edukasi di sini maksudnya pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan standar ya. Standar di sini maksudnya perilaku code of conduct. Nah, bagi lembaga pemerintahan dan lembaga hukum yang membutuhkan. Nah, di sini salah satu peran dari ombudsman yaitu mengembangkan kepedulian di sini serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka dan mendapatkan perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari pegawai pemerintahan ya, sesuai dengan pendapat Undok tahun 2004. Kalau di Hong Kong itu dibentuk lembaga anti korupsi itu yang diberi nama dengan Independent Commission Against Corruption atau ICAT. Nah, kalau di Malaysia dibentuk The
Anti Korupsi Agency atau AK ya. Kita sudah memiliki lembaga khusus pemberantas korupsi, yaitu Lembaga Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat dengan KPK. Nah, kalau yang kedua, yaitu hal ini perlu diperhatikan untuk memperbaiki lembaga-lembaga peradilan. Dari hal ini adanya tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan ya. Pengadilan di sini adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparsial atau tidak memihak, jujur dan adil. Banyak kasus korupsi yang terjerat hukum karena kinerja. Kinerja maksudnya lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila kinerjanya buruk karena tidak mampu atau enable, mungkin masih dapat dimaklumi. Ini berarti pengetahuan serta keterampilan aparat penegak hukum harus ditingkatkan. Yang menjadi salah satu dari mereka tidak mau atau willing atau tidak memiliki keinginan yang kuat atau strong political will untuk memberantas korupsi atau justru terlibat dalam perkara korupsi. Ternyata akan menjadi malapetaka bangsa ini, bukan ya? Maka harus mencari keadilan yang ada. Nah, yang ketiga yaitu tingkat departemen. Tingkat departemen di sini ada kinerja lembaga audit seperti Inspektoral Jenderal yang harus ditingkatkan ya. Selama ini kan ada kesan bahwa lembaga sama sekali tidak punya gigi atau ketika berhadapan dengan korupsi melibatkan pejabat tinggi. Kemudian ada yang keempat, reformasi birokrasi ya, dan reformasi birokrasi ini dan lembaga reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Nah, semakin banyak meja yang dilewati untuk mengurus hal ini, semakin banyak kemungkinan terjadinya korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktek suap atau menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah dengan mengumumkan secara resmi biaya yang dikeluarkan seseorang untuk mengurus misalkan paspor, SIM, surat izin usaha atau izin membangun atau mendirikan bangunan. Kemudian yang kelima atau E itu adalah salah satu hal juga cukup krusial ya, yaitu untuk mengurangi risiko korupsi dengan memperbaiki atau memantau kinerja pemerintahan daerah. Nah, sebelum adanya otonomi daerah diberlakukan semua kebijakan yang diambil ya dari pusat. Dengan demikian, korupsi besar-besaran umumnya terjadi di ibu kota atau di Jakarta. Dengan otonomi pemerintahan daerah adalah kantong korupsi tidak terpusat. Nah, di sini ibu kota tidak terkantong di ibu kota saja ya, tetapi di berbagai tempat. Untuk itu kinerja di aparat pemerintah atau di daerah perlu diperbaiki atau dipantau dan diawasi. Kemudian yang keenam yaitu dari berbagai media masa ternyata ada korupsi yang dilakukan oleh anggota parlemen di pusat atau DPR maupun di daerah atau DPRD. Nah, ini berjuang untuk kepentingan rakyat, tetapi justru malah korupsi yang dibungkus dengan rapi. Dari daftar ya, DPR dan DPR ini terbukti melakukan korupsi menambah panjang ya daftar korupsi di Indonesia ya. Untuk itu kita harus perlu berhati-hati untuk mencoblos atau menyontreng pada pemilihan umum. Jangan sampai asal yang memilih pilihan rakyat kita yang punya integritas ya. Berhati-hati juga ketika DPR dan DPRD mengeluarkan kebijakan atau
peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu justru mereka untuk kepentingan beberapa pihak, bukan untuk kepentingan rakyat. Untuk itulah ketika parlemen hendak mengeluarkan ya sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, masyarakat sipil atau civil society termasuk mahasiswa dan media harus mengawal pembuatan kebijakan tersebut ya. Kemudian yang kedua ya, di sini yaitu pencegahan korupsi di sektor publik. Di sektor publik itu salah satunya yaitu mencegah korupsi, mewajibkan pejabat publik untuk melapor dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki sebelumnya maupun sesudahnya menjabat. Kemudian yang kedua yaitu untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang. Nah, baik di pemerintahan pusat maupun daerah maupun militer, salah satunya untuk memperkecil potensi korupsi ya, adalah dengan melakukan lelang atau penawaran yang secara terbuka. Terus selain sistem perekrutan, di sini ada sistem penilaian kinerja. Kinerja pegawai negeri menitik beratkan pada proses ya, atau proses oriented ya, dan hasilnya akhir ada result oriented, perlu dikembangkan. Kemudian di sini ada pencegahan sosial dan pemberantasan masyarakat. Salah satunya yang pertama yaitu salah satu upaya pemberantasan korupsi yaitu memberikan hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses informasi atau access information. Yang kedua yaitu isu mengenai public aware atau kesadaran serta kepedulian terhadap bahaya korupsi. Bahaya korupsi di sini dan isu pemberdayaan masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu salah satu cara untuk pemberdayaan masyarakat dalam mencegah pemberantasan korupsi adalah menyediakan sarana masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Yang keempat yaitu di beberapa negara pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik tidak dapat diberlakukan untuk yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar daripada kepentingan individu. Kemudian yang kelima yaitu pers yang bebas. Salah satunya adalah salah satu pilar demokrasi ya. Kita bisa lihat sendiri ya pengertian demokrasi ya. Kemudian yang keenam atau F yaitu mengenai lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Nah, atau NGO. Nah, itu adalah tingkat lokal atau internasional juga memiliki peranan penting untuk mencegah korupsi. Yang ketujuh yaitu salah satunya cara mencegah korupsi yaitu dengan menggunakan mengoperasikan perangkat elektronik atau surveillance elektronik. Surveillance adalah perangkat yang atau alat yang mengetahui mengumpulkan data dan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu ya seperti adanya CCTV itu ya. Terus yang keempat, pengembangan pembuatan instrumen hukum yang mendukung dan pencegah korupsi. Nah, ini untuk mendukung pencegahan korupsi tidak hanya mengandalkan instrumen hukum undang-undang pemberantasan korupsi, pidana korupsi saja, tapi ada seperti berbagai undang-undang ya. Nah, terus yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, adalah salah satu hal yang dilakukan
dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi dan melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa monitoring dan evaluasi, seluruh pekerjaan atau kegiatan korupsi sulit mengetahui yang dicapai, yang dilakukan ya. Oke, dari pengalaman-pengalaman tersebut, negara yang sukses maupun gagal, maka dapat dijadikan bahan untuk pertimbangan ya, dan strategi maupun program pemberantasan korupsi untuk negara kita. Namun, kita mengingat ada begitu banyak strategi, cara upaya yang digunakan, kita tetap harus mencari cara menemukan solusi dan memberantas korupsi. Yang keenam, kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional di sini diperlukan pemberantasan korupsi internasional yang baik dengan negara lain seperti NGO. Sebagai contoh saja ditingkatkan internasional atau transparansi internasional atau TI ya. Di sini misalnya membuat program National Integrity System atau OECD, membuat program The Ethnic Infrastructure, dan World Bank programnya Environment Work for Integrity ya, pembahasan mengenai gerakan kerjasama internasional untuk pemberantasan korupsi. Oke ya, demikian tadi penjelasan Ibu Lia mengenai bab yang kelima. Oleh karena itu, cukup sekian pertemuan pada kali ini. Untuk disambung dengan pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.